Halo semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Supriyadi di server coding. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai location pada Google Cloud Platform. Dimana untuk materi pada video kali ini kita akan belajar mengenai path/image. Jadi ketika kita menambahkan /image maka akan memunculkan image teman-teman, image yang akan kita pilih untuk ditampilkan pada website. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat location/file, dimana ketika kita menambahkan /file URL, lalu dia akan menampilkan semua isi folder di dalam var, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat location untuk mengarahkan ke dalam website atau melakukan redirect. Nah, di sini kebetulan untuk server coding mempunyai website resmi yaitu MR Server Coding yang bisa diakses dengan menggunakan URL berikut. Nah, jika teman-teman mempunyai website atau ingin meredirect ke link yang lainnya, teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan. Selanjutnya untuk yang keempat, membuat location ke /article. Jadi ketika kita mengakses /article, dia akan merewrite ke dalam artikel HTML. Jadi nanti kita akan coba lakukan SCP kembali atau secure copy dari lokal ke dalam server. Oke, selanjutnya kita buka kembali teman-teman untuk Google Cloud Platform. Nah, pastikan teman-teman di sini projectnya yaitu belajar GCP yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita akan coba akses dulu untuk IP. Nah, di sini untuk alamatnya terakhir kita sudah melakukan upload teman-teman halaman website ya. Pada ibaratnya ini pada halaman utama gitu ya. Nah, saya sudah melakukan upload mengenai form register. Nah, teman-teman mungkin berbeda ya. Oke, kita akan coba buka kembali untuk SSH. Oke, kita tunggu. Ini sedang melakukan transferring SSH key to the virtual machine. Jadi kita masih menggunakan virtual machine. Dan nanti kedepannya kita akan coba teman-teman untuk melakukan dengan menggunakan container. Oke, kita authorize terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ya. Kita coba masuk dulu ke dalam cd etc nginx, lalu kita ls. Nah, di sini untuk melakukan suatu konfigurasi teman-teman, kita bisa lakukan pada site enable. Kita masuk ke dalam folder site enable. Oke, seperti ini. Lalu kita coba ls. Nah, di sini terdapat satu file yaitu default. Kita akan melakukan konfigurasi pada file tersebut dengan menggunakan perintah sudo nano default. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di sini kita belum melakukan konfigurasi karena untuk menampilkan image, jadi kan kita terlebih dahulu akan mengeksekusi yang pertama ini ya, untuk menampilkan /image gitu ya. Nah, kita perlu melakukan upload. Nah, nantinya untuk konfigurasinya kita akan tambahkan di sini. Oke, kita coba exit dulu. Kita kembali ke folder root cd, lalu simbol seperti ini dan enter. Nah, di sini kita akan upload teman-teman file. Di sini saya juga sudah menyiapkan teman-teman untuk image ya, image. Jadi saya akan menampilkan image 404.font, atau teman-teman jika punya image yang lainnya bisa ditampilkan ya. Ini saya contohkan untuk 404.font, lalu kita upload. Nah, pastikan ketika proses upload itu koneksinya stabil teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Di sini ada checklist hijau ya, tandanya sudah berhasil. Kita bisa ls. Nah, di sini sudah terdapat 404.png gitu ya. Nah, untuk lengkapnya kita bisa ls min
HTMLA. Oke, kita enter. Nah, ini semua teman-teman yang di hidden juga bisa terlihat ya. Oke, lalu langkah selanjutnya bagaimana nih? Nah, langkah selanjutnya kita bisa masuk dulu teman-teman ke directory dari var www.html. Nah, kita bisa ls. Nah, di sini terdapat ls. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu index.html dan index nginx debian html. Kita akan membuat folder teman-teman, satu folder dengan nama image. Di dalam html ini kita tambahkan dir image seperti ini ya. Kita enter. Permission denied. Tambahkan sudo. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah terdapat folder image teman-teman. Jadi untuk tahapannya kita tentunya tidak bisa melakukan upload secara langsung ke dalam directory misalnya seperti ini. Nah, kita tidak diusahakan untuk tidak mengupload dari sini ya. Jadi tetap untuk mengupload image itu kita berada pada folder root teman-teman yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan copy teman-teman dengan menggunakan perintah cp ya. Copy, lalu image namanya dengan ekstensinya. Selanjutnya kita masukkan ke var www.html lalu image. Nah, seperti ini kita bisa enter. Oke. Di sini tentunya masih ada karena cp itu dia perintah untuk melakukan copy teman-teman. Sedangkan untuk mv ini merupakan perintah untuk move. Jadi move itu berpindah ya. Kalau cp itu tetap ada di directory root dan kita akan cek untuk folder. Oke, tidak ada. Coba kita cd var www.html lalu image. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat teman-teman image yang tadi kita copy ya. Oke, setelah ini lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file default. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita bisa kembali ke folder root atau kita juga tentunya bisa langsung saja cd etc nginx lalu site enable enter. Nah, kita langsung masuk ke dalam directory dari site enable lalu sudo nano default. Kita enter. Oke, kita sudah masuk teman-teman. Di sini kita akan membuat location baru, yaitu location/image. Image itu nanti teman-teman yang akan kita coba akses jadi seperti ini. Nah, kita akan mengakses image seperti ini teman-teman. Nah, ini tadi ada session, jadi kita akan melakukan /image seperti itu ya. Oke, coba kita refresh terlebih dahulu nih untuk service dari nginx teman-teman ya. Seperti ini, lalu sudo service nginx restart. Oke, kita coba tunggu. Tadi ya, kemungkinan ada session teman-teman. Nah, ini sudah betul ya. Jadi untuk image di sini nanti kita akan mengakses image-nya menggunakan URL seperti ini. Jadi tadi saya sudah mencoba dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi kita coba kembali teman-teman untuk langkahnya. Oke, kita masuk lagi ke sudo nano default. Di sini kita tambahkan, karena kita sudah mempersiapkan image-nya, kita tinggal melakukan konfigurasi. Location image ini URL yang akan kita akses nanti.
lalu tambahkan seperti ini. Di sini juga kita tambahkan try file $URI. Nah, teman-teman di sini pastikan memanggil dari halaman atau folder image, teman-teman, image yang tersimpan. Jadi tadi itu terdapat di dalam folder image. Nah, folder image dengan nama seperti ini, 404 png, jangan lupa titik koma, teman-teman. Jadi seperti ini untuk pemanggilan dari image-nya. Kita bisa exit lalu Y lalu enter untuk melakukan save. Nah, coba kita refresh dulu, pasti ini belum berubah karena tentunya ketika terdapat perubahan pada konfigurasi kita harus melakukan restart dari Nginx karena ini merupakan web server, teman-teman ya. Oke, sudah, coba kita akses /image. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berhasil menambahkan image dengan URL image, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan kedua, di mana tahapan kedua ini kita akan mengakses URL file, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya file. Nah, ini nanti kita akan akses dan muncul direktori dari var, teman-teman ya. Var itu kita bisa kembali ke sini cd var. Nah, seperti ini, lalu ls. Nah, ini merupakan direktori yang terdapat pada var. Kita akan tampilkan pada halaman website. Oke, kita kembali lagi ke direktori dari set enable, lalu sudo nano default. Kita akan lakukan konfigurasi kembali. Kita akan menambahkan, teman-teman, konfigurasi location. Coba. Nah, di sini kita akan tambahkan location/file. Oke, location/file seperti biasa ini kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita tambahkan alias, teman-teman, alias /var, karena var ini yang nantinya akan kita tampilkan di dalam halaman website ya, berkas gitu ya, directory gitu. Oke. Selanjutnya kita tambahkan auto index, teman-teman, auto index on, jangan lupa titik koma. Oke, coba kita cek location files alias /var auto index on. Oke, kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Oke, lalu kita restart untuk servisnya. Oke, ini nggak ada error ya. Nah, teman-teman, kita lihat ya hasilnya, apakah sama seperti ini. Nah, backup, change, crash, lib, lokal, look, sama ya, teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini, teman-teman, cara untuk menampilkan indeks atau directory pada halaman website seperti itu. Ini untuk tadi www.html, kita juga bisa diklik seperti ini, maka ini juga akan menampilkan seperti ini, teman-teman, halaman yang sama persis kita gunakan pada awal gitu ya. Oke, jadi kita sudah berhasil untuk melakukan tahapan kedua. Selanjutnya pada tahapan ketiga, coba kita baca. Kita akan membuat lokasi, teman-teman, yang melakukan redirect ke dalam halaman website. Oke, kita akan coba kita coba buat location kembali. Kita buka sudo nano default
Oke, kita coba tambahkan. Nah, teman-teman bebas ya untuk websitenya, misalkan mau YouTube langsung redirect ke dalam YouTube itu bisa, tapi di sini saya contohkan redirect ke dalam halaman website dari server coding. Oke, kita tambahkan server coding saja ya, URL-nya server coding kurung kurawal. Selanjutnya kita akan melakukan return, teman-teman. Return status code, kita juga tambahkan status code ya, 301, lalu kita tambahkan https://www.mrservercoding.com, teman-teman. Oke, seperti ini. Coba kita X, Y, enter, lalu restart kembali. Nah, coba kita akses, teman-teman, server coding. Oke, ini belum bisa, teman-teman, belum bisa terakses. Oh, di sini ada error ternyata, teman-teman. Job for engine X failed because the control process excited with error code. Oke, ini ada error nih. Coba kita cek terlebih dahulu. Oh, teman-teman, di sini saya kurang titik koma ya. Oke, jadi setiap diakhiri dengan titik koma seperti itu ya. Coba kita save kembali, lalu restart kembali. Nah, ini nggak ada error. Coba kita akses, enter. Nah, maka kita diarahkan ke dalam halaman dari website server coding, teman-teman. Oke, di sini juga ada beberapa tutorial ya, teman-teman ya, yang bisa teman-teman pelajari atau baca-baca nih mengenai JavaScript, backend, database, dan yang lainnya ya. QA juga ada. Oke, ini kita sudah berhasil untuk melakukan redirect ke dalam website itu ya. Selanjutnya untuk tahapan keempat, di sini membuat lokasi ke artikel dan rewrite ke artikel HTML. Oke. Artikel HTML kita buat dulu saja skripnya. Sudo nano default, lalu kita buat script konfigurasinya terlebih dahulu saja, karena untuk filenya itu kita harus lakukan upload, teman-teman ya. Harus melakukan upload dari lokal ke dalam server. Tapi kita buat dulu dengan URL artikel seperti ini, rewrite, lalu simbol karena kita akan melakukan rewrite, lalu artikel tambah dengan $artikel. Jadi nanti artikelnya ini akan disimpan pada direktori HTML ya, seperti halnya index itu ya, index HTML. Oke. Lalu tambahkan las, jangan lupa titik koma. Coba kita cek dulu. Slash artikel ini rewrite, oke, simbol slash artikel, lalu slash artikel.html plus. Oke, ini saya kira sudah benar untuk konfigurasinya. Coba kita exit, enter. Nah, di sini yang perlu kita lakukan, kita
siapkan dulu teman-teman. Dalam dokumen belajar ICP, nah di sini saya sudah menyiapkan halaman artikel HTML ya. Teman-teman jika punya halaman yang lainnya bebas ya, bisa digunakan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Roland Ipsum ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Oke. Selanjutnya coba kita open terminal dari sini. Di tab pertama kita cek dulu teman-teman untuk IP-nya. Nah, IP coba SSH server coding SSH server coding @ 34.128.68.100. Oke. Nah, ini bisa di SSH teman-teman. Selanjutnya kita gunakan SCP. Sebelumnya kan kita sudah belajar teman-teman mengenai SCP. Jadi caranya seperti biasa kita gunakan SCP min i teman-teman. Lalu seperti ini kita akan ambil ID dari SSH ya. Titik SSH ID RSA seperti ini. Lalu tadi itu apa, file artikel ya. Nah, artikel.html. Selanjutnya diikuti dengan username server coding IP 34.128.68.100 seperti ini. Hanya titik 2/home/server coding seperti ini ya. Coba kita enter. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya, tidak ada error nih untuk artikel HTML. Oke, lalu coba kita masuk ke, sebetulnya jika kita dicek di sini juga sudah ada ya harusnya, ls. Nah, artikel HTML teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita bisa lakukan sudo mp artikel HTML /var www.html. Coba enter ls. Oke, di sini sudah berpindah. Coba kita cek dulu cd var www.html lalu ls. Nah, artikel HTML sudah ada ya teman-teman. Artikel HTML ini sudah ada nih. Ini menggunakan SSH. Oke, coba kita nginx di sini. Sudo service nginx restart. Oke, apakah bisa? Tadi itu slash apa ya? Oh, slash artikel. Tik. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil untuk menampilkan artikel teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil nih dari keempat pembelajaran materi kali ini. Nah, kenapa saya langsung saja dieksekusi di sini? Karena teman-teman, untuk username-nya
di sini sudah jelas ya server coding, sedangkan pada directory ini atau pada GCP, di GCP ini username-nya Muhammad Rizal Supyadi ya. Jadi ketika kita coba cek gitu ya, cek pada directory var html var www html lalu ls. Nah, ini juga sudah terdapat teman-teman ya, karena kita sudah menyambungkannya sebelumnya pada SSH key, kita sudah menambahkan SSH key. Tapi jika teman-teman ingin di sini tuh sama ya, ingin sama dengan komputer lokal gitu untuk username-nya, teman-teman bisa ke sini setting, lalu change Linux username. Di sini tinggal ketikkan saja server coding seperti itu, lalu ubah. Kita tunggu nih untuk proses dari transfer SSH key to the VM. Jadi jika teman-teman ingin sama gitu ya, jika mempunyai kendala misalkan ada permission denied seperti itu, teman-teman bisa lakukan cara ini supaya username-nya itu sama ya. Coba kita authorize dulu. Nah, ini sudah sama teman-teman, lihat. Ini sudah sama server coding instant GCP ya. Ini sudah sama persis. Dan kita juga sama bisa lakukan tadi cd var www html ls. Nah, kita juga tetap sama teman-teman ya, bisa mengakses gitu ya, akan sudo nano artikel seperti ini tuh. Kita juga bisa mengakses scriptnya teman-teman. Jadi jika terdapat kendala untuk permission, maka coba samakan untuk username-nya seperti itu ya. Oke, ini sebetulnya untuk tampilannya teman-teman ini sederhana ya, sangat sederhana Organism, tapi ini dibuatnya saya menggunakan JavaScript teman-teman ya, menggunakan looping. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini mengenai location pada Google Cloud Platform. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan belajar hal yang lebih menarik lagi seputar GCP, seputar bahasa pemrograman, dan juga software testing teman-teman, yaitu QA atau Cypress ya, dan alat automation lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.